semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Fitri atau bisa dipanggil Nisa. Saya admin finance di Teachable. Kali ini kita belajar modul 15 yaitu literasi keuangan. Yuk sama-sama kita simak video berikut. Literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan. Berikut adalah 5 hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan literasi keuangan di tengah pandemi, yaitu identifikasi peluang, pengalaman yang berharga, mulai investasi dari sekarang, bangun karakter Anda, dan beri sumbangan. Berikutnya, pengeluaran merupakan pembayaran yang wajib dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk, jasa pada pelanggan. Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud, walaupun biasanya lebih sering diidentikan dengan pinjaman moneter. Tabungan adalah simpanan yang dapat dilakukan penarikannya menurut syarat tertentu yang disepakati. Asuransi adalah pertanggungjawaban atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran. Jenis asuransi: asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi bisnis, asuransi properti, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa. Manajemen keuangan adalah suatu anggaran, perencanaan, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Selanjutnya adalah analisis sumber dana. Analisis sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi manajer keuangan. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan dana diperoleh. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan yaitu analisis rasio dan analisis proporsional. Langkah pertama dalam analisis sumber dana dan penggunaan dana adalah laporan perubahan dana atas dasar dua neraca untuk dua waktu. Umumnya, rasio keuangan bisa dikelompokkan menjadi 6 jenis. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya.
Yang kedua yaitu rasio leverage. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana yang disuplai oleh pemilik perusahaan. Teman-teman, yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber dayanya. Yang keempat, rasio profitabilitas, yaitu rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dilihat dari laba yang dihasilkan dan investasi perusahaan. Yang kelima, rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam mempertahankan ekonominya pada pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu rasio penilaian. Rasio ini merupakan ukuran prestasi perusahaan yang paling lengkap karena rasio ini mencerminkan rasio risiko dengan rasio pengembalian. Selanjutnya kita membahas modal. Istilah modal bisa diartikan bermacam-macam. Modal merupakan pembelanjaan perusahaan. Modal dalam pembelanjaan perusahaan dibagi menjadi dua, ada modal aktif dan pasif. Modal aktif yaitu merupakan kekayaan atau penggunaan dana, sedangkan modal pasif merupakan sumber dana. Nah, mari kita belajar tentang manajer keuangan. Manajer keuangan merupakan seseorang yang mempunyai hak dalam mengambil keputusan perusahaan. Nah, manajer keuangan bertanggung jawab dalam hal keuangan di suatu perusahaan. Debit dan kredit adalah sebutan formal dalam pembukuan dan akuntansi. Debit dan kredit memiliki dua kegunaan. Kegunaan yang pertama yaitu sebagai jenis perubahan dan kegunaan kedua sebagai indikator saldo. Dalam ilmu akuntansi, laporan keuangan diartikan sebagai laporan yang memuat informasi keuangan perusahaan atau instansi pemerintah dalam suatu periode akuntansi tertentu yang menggambarkan kinerja dari perusahaan atau instansi pemerintahan. Tujuan laporan sendiri adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, maupun perubahan dalam pengambilan keputusan. Dalam menyusun laporan keuangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya komponen-komponen yang harus ada pada laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal atau ekuitas, dan yang terakhir laporan arus kas. Berikut ini adalah tahapan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan terdiri dari yang pertama, menentukan kerangka waktu atau periode laporan. Yang kedua, mereview akun buku besar. Yang terakhir, mengumpulkan data dan informasi yang clear. Berikutnya adalah mempersiapkan neraca. Yang pertama, halaman neraca. Yang kedua, format neraca. Yang ketiga, mendaftarkan aset. Yang keempat, mendaftarkan kewajiban. Yang kelima, mendaftarkan seluruh sumber ekuitas. Yang keenam, menjumlahkan kewajiban dan ekuitas. Dan yang terakhir, memeriksa saldo. Berikutnya adalah mempersiapkan laporan laba rugi. Yang pertama yaitu menyiapkan halaman laporan laba rugi. Yang kedua, mendaftarkan sumber pendapatan. Yang ketiga, melaporkan produk yang dijual. Dan yang terakhir, mencatat biaya operasional. Berikutnya adalah mempersiapkan laporan arus kas. Yang pertama yang perlu dicatat adalah menyiapkan halaman laporan arus kas. Yang kedua, membuat bagian kegiatan operasi dan investasi. Dan yang terakhir, menambahkan catatan atau narasi penting. Selanjutnya kita belajar tentang investor. Investor adalah orang perorangan atau lembaga domestik non-domestik yang melakukan investasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jenis-jenis investor. Yang pertama, investor perorangan. Yang kedua, ada kolektor, investor penyandang dana. Yang keempat, bank investasi. Yang kelima, bisnis dalam bidang investasi. Yang keenam, kontrak investasi kolektif. Dan yang terakhir, reksadana. Dari tadi kita sudah belajar investor, lalu apa sih pengertian investasi itu sendiri? Kata investasi dapat diartikan sebagai aktivitas menempatkan dana pada satu periode. Setelah kita tadi belajar tentang laporan keuangan dan investasi, sekarang kita harus tahu bagaimana cara mendapatkan investor bisnis yang tepat. Tolong disimak baik-baik. Yang pertama,
siapkan profil bisnis. Yang kedua, membuat laporan keuangan yang rapi. Dan yang terakhir, jelaskan proyeksi bisnis.